Judulnya adalah menata hidup sukses dan bahagia, bukan menata hidup sukses dan senang. Itu berbeda ya. Jadi ada 3 kata penting ini. Bagaimana kita bisa menata, bagaimana kita bisa sukses, dan bagaimana kita bisa bahagia. Kalau kita berbicara mengenai menata hidup sukses ya, itu kita perlu bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya tujuan hidup kita ini mau kemana? Apakah hanya ya seperti ini saja mengalir, atau kita punya sebuah tujuan atau goal spesifik yang ingin kita capai atau raih dalam perjalanan hidup kita nanti? Umumnya kalau orang saya tanya, klien-klien saya, peserta pelatihan saya tanya, Anda hidupnya ini tujuannya apa? Selalu mereka bilang, saya ingin sukses, saya ingin bahagia. Oke, bagus, saya bilang. Dan definisi sukses Anda ini apa? Dia bilang, loh, saya ini sukses kalau saya sudah berhasil mencapai apa yang saya inginkan, atau cita-cita saya tercapai. Terus, kalau sudah tercapai, saya bahagia. Dia bilang begitu. Oh, jadi dalam pemahaman kebanyakan orang yang saya temui ya, itu mereka ini perlu sukses dulu, kemudian baru bisa bahagia. Apakah harus seperti ini? Ya, sebenarnya tidak ya, ini kurang tepat. Jadi kalau berbicara sukses ya, saya bahagia nanti. Kalau berbicara sukses, kita perlu punya definisi dulu. Kalau definisi sukses itu adalah kita mencapai apa yang kita inginkan, baru kita sukses, maka ini definisi yang sempit sebenarnya. Saya tawarkan sebuah definisi yang saya tulis di buku saya yang ke-12 itu ya, judulnya Quantum Life Transformation, bahwa sukses itu bukan destination, bukan tujuan akhir. Tapi sukses adalah perjalanan diri. Ya, sukses itu adalah perjalanan diri berdasar peta yang kita rencanakan sendiri dengan penuh kesadaran. Jadi, ini adalah proses perjalanan. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari sukses kecil ke sukses berikutnya, terus begitu. Jadi sebenarnya kalau bicara sukses ini adalah akumulasi dari sebuah tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten, dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi orang sukses itu tidak bisa tiba-tiba, boom, dia sukses besar. Oh, enggak bisa seperti itu. Selalu dimulai dengan hal-hal yang kecil. Dan sukses yang paling mendasar itu sebenarnya diawali dengan sukses di pikiran sebenarnya. Jadi kalau kita memulai dengan pikiran yang benar, pandangan benar, pikiran benar, kemudian ucapan benar, tindakan benar, maka hal-hal yang benar-benar ini, yang kecil-kecil ini, yang kelihatannya remeh-temeh ini sebenarnya adalah sebuah fondasi yang sangat kuat untuk sukses kita di masa depan ya. Nah, dari hal-hal yang kecil-kecil inilah kemudian kita mulai menapak, melangkah menuju ke sukses yang kita inginkan. Tentu sekali lagi kita perlu melakukan perencanaan yang matang. Jadi kan tadi saya bilang sukses adalah perjalanan diri berdasar peta sukses yang kita rencanakan sendiri dengan penuh kesadaran. Jadi kita tidak ikut-ikut orang. Jadi sebenarnya untuk hidup ini aspeknya nggak cuma satu. Kebanyakan orang itu hanya fokus pada satu aspek. Biasanya aspeknya apa yang mudah terlihat, yang konkret. Ya, manusia itu paling mudah itu adalah mengukur sukses dengan sesuatu yang terlihat, nyata, konkret. Yaitu apa? Uang. Bahasa Inggrisnya chen, kan begitu kan? Jadi kalau katanya uangnya banyak, dia lebih sukses. Atau materi, kalau materinya lebih banyak, dia lebih sukses. Sebenarnya finansial atau uang dan materi ini hanyalah 2 dari sekian aspek kehidupan kita. Kita ada aspek spiritual, ya, ada aspek finansial, ada aspek bisnis karir, materi, relasi, pengembangan diri, termasuk kesehatan di dalamnya, kemudian sosial, kemudian liburan. Nah, kita perlu menata ini, aspek-aspek ini kita mau mencapai suksesnya sampai seberapa tinggi. Itu pertama. Dan kita menata, kita menentukan dulu apa sukses yang kita inginkan, barulah kemudian kita menata langkah menuju ke sana. Kita bicara cara sudah ke sana, ya. Dan seringkali karena kita ini terlalu fokus hanya pada satu aspek, kita tidak menjalani kehidupan yang seimbang. Akibatnya apa?
sukses di satu aspek, mengorbankan aspek-aspek yang lain. Ini bukan sukses yang holistik, bukan sukses yang baik sebenarnya. Sukses yang baik ini adalah sukses yang sifatnya seimbang di aspek-aspek kehidupan ini. Nah, sekarang yang juga penting kita lakukan adalah waktu kita merencanakan sukses kita ini kita perlu menentukan ya cukupnya nih berapa. Karena kebanyakan orang tuh tidak pernah menetapkan cukup. Mereka maunya sukses, ya. Mereka maunya berhasil, tapi berhasil sampai di tahap apa? Mereka tidak pernah menentukan cukupnya di mana. Mereka tidak pernah menentukan. Saya pernah jumpa satu teman yang sudah sangat kaya secara finansial, ya. Saya tanya dia, saya bilang begini, dan dia masih kerja keras, kerjanya luar biasa. Tidak bisa menikmati hidup. Saya tanya, kamu ini ya sudah sukses seperti ini. Kamu masih merasa belum cukup? Dia, oh belum, dia bilang belum. Saya bilang, loh, dengan apa yang sudah kamu capai sekarang ini, kamu masih merasa belum cukup? Dia, oh bilang belum. Saya masih merasa ini belum ada apa-apanya. Loh kok bisa? Karena kalau saya bandingkan dengan teman saya, lah itu dia tidak merancang suksesnya secara sadar. Dia melakukan komparasi. Dan orang cenderung kalau membandingkan diri selalu dengan orang yang lebih tinggi. Sehingga dia terlihat tidak baik atau kurang baik. Saya bilang, cobalah sesekali Anda bandingkan diri Anda dengan orang yang di bawah Anda, level Anda. Jadi, sangat penting kita menentukan cukup ini di mana, di angka berapa, di posisi apa, ini penting. Kalau berbicara kekayaan ya teman-temannya, yang namanya kaya itu tidak dinilai dari jumlah materi, bukan dari berapa jumlah uang atau angka-angka yang ada di rekening kita sebenarnya, bukan itu. Yang dimaksud dengan kaya ini sebenarnya adalah perasaan cukup. Jadi pada saat kita sudah merasa cukup, sebenarnya kita sudah kaya. Dan kita sudah sukses. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat subjektif ya. Jadi kita nggak bisa memberikan penilaian atau berhak untuk menilai orang lain. Yang bisa menilai untuk diri kita adalah diri kita sendiri, dan kita nggak boleh membiarkan orang lain menilai kita dan membiarkan itu mempengaruhi kita. Jadi kita menentukan suksesnya seberapa. Kemudian, yang juga perlu diingat adalah bahwa pada saat kita mau mencapai sukses atau pada saat kita mengawali dengan merancang hidup kita, mendesain sukses apa yang kita ingin capai, seberapa tinggi capaian ini, kita perlu hati-hati ya, perlu hati-hati sekali. Mengapa? Karena seringkali tanpa kita sadari, disitulah lobanya kita bekerja, bermain. Kita punya greed di situ. Memang tidak salah, kalau kita menginginkan lebih, itu nggak salah itu. Itu adalah haknya kita, sepenuhnya haknya kita. Salah satu tujuan hidup kita adalah apa? Kita harus sukses secara finansial, salah satu ya. Nah, tapi kalau begitu, kalau ingin lebih berhasil, kita jadi orang buruk dong, jadi orang jelek loh. Maksud Anda gimana? Saya bilang. Berarti kan kita ini kan melekat, kita ini kan loba, kita punya ambisi. Ini nggak baik, saya bilang. Dari apa yang saya pahami ya, saya bilang ya, karena saya juga sempat diskusi ini dengan guru saya, yang mulia Sri Panyawa Mahatera. Saya bilang, Bante, kalau kita ini jadi rumah tangga ya, umat awam ya, dan kalau kita ini mau sukses, mau jadi orang yang kaya raya, mencapai ini, itu boleh nggak? Bante bilang, oh sangat boleh. Anda rumah tangga, sangat boleh. Cuma hati-hati satu, apa? Jangan sampai tujuan-tujuan ini justru membelenggu Anda. Artinya apa? Kita terikat dengan tujuan ini. Kita menjadi loba. Kalau nggak tercapai, wah kita marah. Nah ini nggak baik. Jadi kita perlu sadar, perlu bisa mengukur diri kita. Kita mau mencapai sukses yang besar ini, tujuannya apa? Orang dulu berpikir yang namanya bahagia itu adalah kalau dia bisa jadi orang yang kaya raya. Dulu ya. Tapi ternyata bukan itu. Banyak orang yang setelah dia berhasil mencapai sukses finansial, bisnis karir, dan seterusnya, mereka nggak juga bahagia. Dan saya bilang begini, sukses itu ya khususnya finansial, apabila kita telah mencapai sukses finansial yang sangat tinggi, tapi kita nggak punya sebuah tujuan yang lebih tinggi lagi, sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih besar daripada diri kita, itu akan membuat kita menderita. Kenapa? Karena kalau biasanya orang mengukur sukses kan dari capaian. Wow, dia sudah mencapai sekian, mau apa lagi setelah ini?
Ternyata tidak ada lagi yang bisa dituju. Jadi sebelum kita mencapai sukses yang sangat besar ini, kita perlu menentukan hal-hal positif, hal-hal yang sifatnya transendental, hal-hal yang tinggi, purpose, itu harus ada dalam hidup kita. Kalau enggak, hidup itu akan hambar. Dan juga bahwa ada perbedaan mendasar antara bahagia dan senang. Ini dua hal yang sangat berbeda, tapi orang seringkali salah gunakan dan salah artikan. Kita senang itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi kalau misalkan Anda mendapat hadiah, kalau saya tanya, Anda dapat hadiah, perasaan Anda bagaimana? Senang atau bahagia? Jawabannya pasti senang, bukan bahagia. Jadi senang itu di-trigger oleh faktor di luar diri kita. Tapi kalau bahagia, itu sesuatu yang di-trigger dari dalam. Seringkali tanpa alasan. Jadi kalau mau bahagia tuh enggak harus punya sesuatu loh. Ya, seringkali kita bisa bahagia tanpa alasan yang jelas. Teman-teman yang rajin meditasi pasti mengerti maksud saya. Pada saat Anda fokus, pikiran Anda tenang, hening, nyaman sekali, Anda masuk ke konsentrasi yang sangat tinggi ya, tercerap pada objek Anda, entah mengapa ya, tiba-tiba Anda bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa, bukan kesenangan yang luar biasa loh ya, kebahagiaan yang luar biasa. Artinya apa? Bahagia itu tidak ada korelasinya sama barang di luar diri kita. Bahagia itu harus kita cari di dalam diri kita. Dan yang terakhir dari saya, kita menata hidup sukses, kita bisa bahagia, kita jadi orang baik, kita berkawan dengan orang-orang yang baik, kita berdana, kemudian kita bisa menjaga hasil yang sudah kita capai, kita mengelola dengan baik, itu saja masih kurang ya. Kita juga perlu apa? Tentu saja hidup dengan nilai-nilai kemoralan yang benar, yang baik. Kemudian tentu saja kita perlu bertumbuh menjadi orang yang bijaksana.